مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahmud rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, yang dalam hal ini dihadiri beliau Bapak Haji Soekarno Sarjana Agama selaku koordinator Tabligh PDM Grobogan. Bapak, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai kegiatan pengajian Akad Pahing pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Aisyah Az-Zahra binti Bapak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Madrasah Tahfidzul Quran Al-Muttaqin Godong, akan membacakan surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Berikutnya sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Godong. Kepada beliau Bapak Zainal Ismi BE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah bi nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala man kharaja fi thalabil ilmi. Sekarang ini siapa yang menguasai dunia media ini? Apa inti itu? Dialah yang go. Sehebat apapun tanpa media sekarang loh ya, no way begitu. Ini memang sangat perlu. Terima kasih Mas Anam. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ibu dan Bapak, informasi dari Ustadz Ardiansyah Hasham. Sekali lagi saya ingatkan, besok minggu depan tanggal 29 September kegiatan subuh berjamaah mulai sebelum subuh Ibu dan Bapak nggih.
Kemudian nanti akan ada acara mulai dari tahajud, sholat subuh berjamaah, kemudian tausiah yang akan diisi oleh beliau Bapak Kusnin Faba dari Keradenan. Beliau adalah sesepuh Muhammadiyah di Kabupaten Grobogan. Akan monggo kami harap panjenengan bisa ikut meramaikan masjid kita yang insya Allah akan ikut atau mengikuti kompetisi masjid unggulan di Jawa Tengah. TikToknya ada TikTok. Ngaten nggih. Lah monggo nanti diikuti juga TikTok Masjid At-Taqwa Godong. Kemudian juga ada IG-nya ada, IG-nya juga ada. Kemudian apalagi Facebook ada. Jadi hampir semua di medsos sudah kita gunakan untuk mempublikasikan kegiatan Masjid At-Taqwa Godong ini. Monggo kami mohon ikut memfollow, subscribe dan like. Karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang follow, yang subscribe, itu saya yakin penilaian untuk masjid di At-Taqwa Godong ini akan semakin baik. Dan saya yakin karena semakin banyak dilihat orang, takmir masjid juga konsekuensinya harus berlaku semakin baik. Gitu ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, acara pokok kita yaitu tausiah dalam kegiatan pengajian Akad Pahing yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Usama Izulak. Pada beliau kami persilakan. Monggo. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim dan ulama rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Ustadz Kiai Haji Soekarno, dan yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dari berbagai wilayah Grobogan, karena saya tidak begitu hafal ya, untuk lingkup di lingkup sekitar ini, Penawangan, Gubuk, Karangrayo, dan Godong. Dan yang kami hormati segenap hadirin jamaah kajian Akad Pahing, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya beribu-ribu nikmat. Bahkan ketika kita mau menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka selaku hambanya sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan apa? Kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena jamaah sekalian, kenikmatan sehat dan waktu luang itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sehat ini apa aja? Kita sudah memahami itu adalah sebuah nikmat. Tapi terkadang ketika kita mendapatkan waktu luang ataupun waktu sendiri itu sendiri, nah kita kadang masih banyak yang lalai ataupun tidak beranggapan itu tuh sebenarnya nikmat. Waktu itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, nikmatani maqbulun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mana manusia itu sering luput atau sering lalai terhadap dua nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan nikmat al-faragh, yakni waktu luang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika ada waktu luang, maka fangsop, ya, kerjakanlah sesuatu yang lain. Kita gunakan untuk beramal ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jamaah sekalian, maka ketika kita menjadi seorang yang bersyukur ini, janji Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya adalah apa? Akan diberikan tambahan nikmat. Ayat yang sudah sangat populer kita sering mendengarnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, suri toladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Dengan apa lagi? Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau. Belum lama ya, kita semua telah memperingati ataupun memperingati Maulid Nabi, ya, hari kelahiran beliau. Dan ini juga kita masih dalam bulan yang mulia tersebut. Meskipun ketika saya membaca beberapa buku tarikh ataupun buku sejarah, ada yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ini di kitab tarikh, termasuk kitab yang pernah diujikan menjadi kitab tarikh nomor 1 yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan ya, Maulid Nabi itu sebenarnya itu jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi yang sudah fenomenal kita dengar seringnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah perbedaan masih terkait kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ala kulli hal, ya pentingnya kita memperingati Maulid Nabi itu intinya satu, ya, tidak luputlah kita senantiasa mencontoh ataupun meniru apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika saya diberikan amanah untuk mengisi akad pagi ini, sebenarnya saya agak minder
Karena apa, di hadapan saya ini banyak sekali sebenarnya mereka-mereka ataupun para alim dan ulama yang lebih pantas. Kalau saya yang masih muda ini malah ditunjuk untuk memberikan nasihat. Tapi ala kulli hal, ketika ini sebuah perintah dari suatu lembaga ataupun suatu organisasi, diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah, mastatoktu, dengan semampu saya akan saya sampaikan. Kita di sini bukan berarti saya paling alim ataupun paling tahu mengenai ilmu agama, tetapi kita di sini saling tawasobil haqqi was sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal saya mengkaji kitab Nashaiul Ibad, itu di bab pertama itu disebutkan, di bab kedua apa? Mungkin ada yang masih ingat ya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang tidak ada, yang selain dari dua perkara tersebut itu tidak lebih utama dari dua perkara tersebut. Yakni apa? Al-imanu wa naf'u lil muslimin. Keimanan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri kita, dan wa naf'u lil muslimin, dan kita bermanfaat kepada kaum muslimin. Jadi ketika dua hal ini kita pegang erat-erat, kita tanamkan dalam diri kita bersama, keimanan yang ada pada diri kita dan bermanfaat terhadap kaum muslimin, itu sebenarnya sudah cukup untuk ngisor kipas persis baju hitam kiri nih. Oh sing di sini lali jenenge. Sedikit akan kami bahas Haji Asyari Karangrayung. Al-iman. Yang DAML itu. Al-iman ataupun DAML material udah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar istilah iman, itu yang terbesit dalam hati kita apa? Iman itu apa iman? Tasdik, percaya, ataupun secara lugu kan al-imanu at-tasdik, tasdik, ya, mempercayai, ya. Kemudian secara syar'i ada yang mengistilahkan tasdikul bil qalbi, ya, mengimani dengan hati, kemudian diwujudkan dengan wal amalu bil arkan, dengan anggota badan. Itu juga banyaklah pengertian-pengertian keimanan yang didefinisikan oleh para ulama. Jadi keimanan yang ada pada kita, yang ada pada diri kita, ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini kondisi keimanan seseorang ini kadang-kala naik dan kadang-kala turun. Kadang semangat dan kadang loyo, melogro dan lain sebagainya. Nah, ini kaidah dasar sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita meyakini al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Karena apa, Pak? Ada sebagian kelompok itu yang mengatakan apa? Keimanan itu stabil, ya. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan berpengaruh dengan keimanannya. Bahkan ada yang ekstrim, ya. Ada yang ekstrim juga mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa besar ataupun murtakibil kabirah, orang yang melakukan dosa-dosa besar ini langsung divonis sebagai apa? Khuludun finnar, dia akan kekal di neraka selamanya. Berarti apa? Tidak ada pintu tobat.
Itu sebagian golongan yang kita istilahkan sebagai kaum Khawarij, ya, mengatakan ketika orang melakukan dosa besar ini akan divonis sebagaimana kekal di neraka. Tapi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, meyakini al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu naik dan turun. Naik dengan apa? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik itu karena kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turun yanqus itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita sebagai kaum muslimin, ya, sebagai manusia, kita katakan sebagai manusia, ya, ketika melihat diri kita ini sedang sakit, apa yang kita lakukan? Punya sakit, pusing, ataupun demam, apa yang kita lakukan? Kita akan berupaya untuk berobat, ya. Kita berupaya bagaimana agar kita segera sembuh, ya. Kemudian ketika kita sudah sembuh ataupun dalam kondisi yang fit dan sehat ini, apa yang kita lakukan? Menjaga, ya. Kita senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Ini dari penyakit-penyakit ataupun menjaga pola makan, menjaga pola istirahat dan sebagainya agar menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam jasad ini juga ada yang kita namakan tadi apa istilahnya? Iman, ruh. Ya. Dan ruh seseorang, keimanan seseorang itu kadang juga bisa sakit, kadang juga bisa lemah. Makanya perlu kita ketahui, ya, bagaimana kondisi hati ataupun keimanan yang lemah itu, bagaimana kondisi-kondisinya, supaya ketika kita mengenali kondisi-kondisi tersebut, ya, kita bisa senantiasa mengobatinya, meningkatkan keimanannya agar tidak selalu kita dalam kondisi terperosot dalam keimanan ini. Baik, sedikit kita akan membahas. Yang pertama, kondisi iman seseorang itu merosot ataupun turun, sedang melemah. Yang pertama, seseorang ketika muncul rasa malas untuk beribadah, malas untuk melakukan ketaatan, waliyahudzubillah, dan cenderung meremehkannya. Ini termasuk salah satu ciri tanda imannya sedang lemah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengsifati golongan-golongan orang munafik ini dengan sifat yang malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika mendatangi sholat, mereka mendatangi sholat itu dengan rasa malas, bukan karena bahagia, bukan karena rasa patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul dalam hati itu adalah sifat malas. Ini bisa dilihat ketika kita sudah mulai muncul rasa menggampangkan sholat. Sholat zuhur waktunya masih lama, nanti bisa dikerjakan nanti. Ya. Karena sholat jamaah itu ada yang mengatakan sunnah, ya. Ataupun pendapat yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sholat berjamaah. Lalu golongan Syafi'i mengatakan itu sekedar sunnah. Makanya banyak dari hewan-hewan kita itu apa? Sholat jamaah sunnah, sepenting sholat, ya, tapi tanpa mengejar keutamaan. Tadi tanda ketika muncul dalam hati kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ciri tanda iman kita sedang lemah ataupun turun. Dengan kita mewaspadai hal seperti ini, ya,
Ini menjadikan introspeksi kita agar apa, kita itu tidak senantiasa merosot ataupun tidak senantiasa iman kita itu anjlok. Karena ketika hal tersebut dituruti ataupun diikutin, itu lama kelamaan itu akan masuk pada istilah peremehan. Ini yang lebih parah lagi, masuk terhadap peremehan. Dan juga bisa dikatakan keimanan seseorang ini sedang melemah ini sampai meremehkan suatu amal. Nah, ini seringnya adalah amalan-amalan sunnah. Jadi nama buatan, jadi nama buatan, Bu. Ya. Amalan sunnah ini sering apa? Menjadi sebuah amalan yang diremehkan kebanyakan manusia. Padahal ketika kita melihat itu suatu ibadah yang sunnah, ya, yang sunnah, sunnah Nabi itu diajarkan untuk dilakukan, bukan ditinggalkan. Kadang itu loh, ketika diajak siang sunnah, wah besok waktu ini hari apa? Ahad ya, Senin. Ada yang memperingatkan tentang siang Senin. Ketika muncul dalam lidahnya, alah sekedar puasa sunnah. Ini yang bahaya. Ketika ucapan ini sampai terlontarkan seperti itu, halah cuma sekedar sunnah. Sekedar sunnah inilah yang dikategorikan sebagai meremehkan amalan. Seharusnya nopo, ketika kita tidak mampu, ya cukup diam ketika tidak mampu melaksanakan. Ya betul, itu sunnah, akan diberikan pahala terhadap pelakunya dan tidak mendapatkan hukuman dosa terhadap yang meninggalkannya. Perkara pertama tadi berarti apa? Tanda merosotnya ataupun lemahnya keimanan kita itu ditandai dengan apa? Cenderung meremehkan amal ketaatan, cenderung malas untuk menjalankan ketaatan ibadah, dan bahkan wali auzubillah lebih parahnya lagi sampai meremehkan suatu amal, suatu ibadah. Orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani, dan kemudian diberikan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ekonomi. Akan tetapi mereka enggan untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang Islam, seorang Muslim, yakni apa yang kelima? Ibadah haji. Itu juga termasuk salah satu tanda merosot ataupun lemahnya keimanan kita apa? Menunda-nunda. Mampu fisik, mampu secara ekonomi, tapi enggan untuk melaksanakan kewajiban. Jangan dipahami haji itu seolah-olah sunnah. Karena dengan kata mastata'tum itu kadang orang terbesit itu adalah wah, itu semampunya saja. Jangan sampai nggak pernah kita membesitkan dalam hati kita untuk meniatkan. Ya, kita niatkan dulu. Barangkali Allah Subhanahu wa taala kapan memberangkatkan kita, itu juga Allah yang memberangkatkan. Ya. Itu yang utama sih. Kemudian yang kedua, tanda lemahnya keimanan seseorang itu bisa ditandai dengan mudahnya melakukan suatu dosa. Ketika seseorang, kita sebagai seorang hamba ini, ataupun setan, kita bahasakan setan, ketika setan ini menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa, ya, itu tidak langsung, wah kamu, ayo saya goda untuk minum khamar, oh kamu, ayo saya goda untuk apa, mencuri, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Tidak ada. Setan ketika menggoda manusia itu ya bertahap. Pertama diajak untuk perbuatan dosa.
Kalau tidak mampu, ya, dia akan dibiasakan untuk mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Atau tidak mampu lagi, dia akan diajak untuk apa? Melakukan hanya perkara-perkara yang mubah. Ya. Wah, ini perkara-perkara yang mubah, sehingga malas untuk melakukan ketaatan. Atau tipu daya setan lagi. Kalau dia sudah tidak terbiasa dengan perkara-perkara yang mudah, godaan setan itu juga apa? Dia dibiasakan mendahulukan perkara yang mafdul daripada yang afdul. Karena tingkatannya mafdul sama afdul ini lebih utama yang afdul. Contoh gampangnya tadi, sholat berjamaah itu lebih afdal bagi laki-laki, ditinggikan berapa derajat? 27 derajat. Dan sholat jamaah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Setiap langkah kita langkahkan ke masjid akan meninggikan derajat kita dan juga akan menghapus kesalahan kita. Nah, ketika kita dihadapi dengan seperti ini, ketika kita cuma mengambil perkara yang afdol daripada yang afdol, itu pun juga sebenarnya adalah godaan-godaan dari setan. Nah, ketika diri kita sudah biasa ketika melakukan perbuatan dosa, mungkin kita anggap itu sebuah dosa kecil lah, dan hati kita merasa biasa, bukan menjadikan bahan introspeksi, kok diri saya kok malah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok jiwa ini malah melakukan perbuatan dosa. Yang kedua tadi, kita mudah untuk melakukan perbuatan dosa ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai parahnya lagi, ketika dosa tersebut itu sudah dibiasakan dan mulai dilakukan secara terang-terangan. Tapi ketika kita mendengar dosa terang-terangan itu seperti apa, Pak? Orang maksiat secara umum langsung dipertontonkan gitu. Nonton itu sih. Jadi nonton. Nah, tapi Rasulullah itu juga menggambarkan ya, yang dimaksud dengan terang-terangan itu tidak sebatas kita terang-terangan bermaksiat di depan umum ya. Maksiat yang sembunyi itu pun juga bisa dikategorikan sebagai al-mujaharah, dosa-dosa terang-terangan. Nah, kalau itu misalkan sampai diceritakan kepada temannya. Dan ini sangat bahaya sekali, masuk dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan kullu ummati mu'afin ilal mujahirin. Setiap umat kita Nabi Muhammad SAW itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ilal mujahirin, itu kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Wa minal mujaharati, dan sebagian dari bentuk mujaharah, sebagian bentuk dari dosa yang dilakukan secara terang-terangan itu apa? An ya'mala rajulu bil laili amalan summa yusbihu ya. Seseorang ini melakukan perbuatan dosa di malam hari, kemudian masuk di waktu pagi hari, dia ceritakan kepada temannya, tetangganya, kepada sahabatnya, amilul barihah kada wa kada. Tadi malam saya berbuat seperti ini, tadi malam saya mencuri, tadi malam saya habis nongkrong sama teman, gibah sana sini dan sebagainya. Itu ketika diceritakan itu bisa menjadi potensi sebagian dari al-mujaharah, dosa yang terang-terangan. Ini sangat bahaya sekali ketika sampai seperti ini. Sudah ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah diumbar kepada yang lainnya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
tanda lemahnya iman yang selanjutnya ini bisa kita kenali dengan apa? Tidak marahnya kita ketika menyaksikan pelanggaran syariat. Ketika kita menyaksikan pelanggaran syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala dipermainkan, aturan Allah Subhanahu wa taala ini dirubah-rubah, dilanggar dan sebagainya, dalam hati kita itu biasa-biasa saja, tidak ada respon sama sekali, ya, berarti iman kita ini sedang melemah, lagi sakit. Ketika melihat berita, bahkan zaman sekarang ini berita yang mudah sekali kita dapatkan, kejadian-kejadian di luar sana yang mana itu bertentangan dengan syariat. Kalau kita menyaksikan hal tersebut, tidak ada dalam hati kita rasa gelisah ataupun miris tentang hal tersebut, ini bisa menjadikan tanda keimanan kita itu sedang melemah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Idza umilatil khati'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankara kana kaman ghaba." Rasulullah ini mengabarkan kepada kita, barang siapa ketika melihat suatu kemungkaran terjadi di muka bumi ini, kemudian dia mengingkarinya. Ya, mengingkarinya ini kan ada tingkatan-tingkatan, ya, ma'ruf sih. Boleh kita menegurnya dengan apa? Tindakan kita secara fisik, itu amar ma'ruf nahi munkar, ya, nahi munkar. Kemudian bisa juga dengan lisan, ya. Dan selemah-lemahnya adalah mengingkar dengan hati. Nah, ini ketika suatu kemaksiatan itu kita menyaksikannya secara langsung, kemudian kita ingkari kemaksiatan tersebut, maka Rasul mengatakan kana kaman ghoba'an. Ketika kita sudah melakukan seperti ini, itu sebagaimana kita itu sejatinya itu tidak melihat kemaksiatan tersebut, tidak menyaksikan perbuatan mungkar tersebut. Beda halnya ketika apa? Orang itu tidak ada di lokasi, tidak melihat kemungkaran tersebut, tetapi kalau dia, maka dia itu ridho ataupun biasa ketika melihat kemungkaran tersebut, dia itu seolah-olah apa? Menyaksikan perbuatan kemaksiatan dan dia dengan senangnya melihat perbuatan tersebut. Ini ketika kita tidak perhatian terhadap hal ini sangat bahaya sekali. Dengan tadi yang saya singgung di awal, kita mudah sekali mendapatkan kabar di media sosial ini, berbagai kemungkaran itu sering kita saksikan muncul, dan tidak ada terbesit dalam hati ini, itu seolah-olah kita ridho menyaksikan secara langsung kemungkaran itu dilakukan. Masuk pada poin yang selanjutnya, ya, tanda lemahnya iman ini, keimanan seseorang. Ketika muncul juga dalam diri kita menilai sesuatu itu dengan standar halal dan haram, kan? Tanda lemahnya keimanan yang selanjutnya tadi. Ini poin yang keempat. Ketika sudah mulai muncul dalam hati kita ini menilai sesuatu itu dengan standar halal dan haram saja, tanpa mempedulikan perkara-perkara yang makruh ataupun yang syubhat. Nomor 5. Jadi setiap menilai sesuatu itu dilihat, wah ini haram apa makruh, masih makruh lah, tidak apa-apa.
kemudian dia senantiasa seperti ini, ya. Senantiasa berturut-turut menyepelekan perkara-perkara yang makruh ataupun syubhat ini, dan ketika hal tersebut itu disepelekan, ya, Nabi yang mengatakan faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang senantiasa ataupun sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang haram ataupun yang syubhat, dia akan mudah sekali terjerumus ataupun jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 0917. Karena yang berikan orang prinsip seorang mukmin sejati itu sebenarnya adalah ketika memandang dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini mengatakan innal mu'min, sesungguhnya seorang yang beriman itu ya radzunubahu, dia memandang dosanya yang telah dia perbuat, memandang suatu perbuatan dosa ka'annahu fi aslil jabal ya khafu an yaqa'a fihi. Itu seolah-olah dia itu berada di bawah kaki gunung, ya, melihat suatu dosa, entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Ketika memandang suatu dosa, ya khafu an yaqa'a fihi, dia berada di bawah kaki gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Ya, itu perumpamaan seorang mukmin ketika memandang suatu dosa. Tapi sebaliknya wa innal fajir, dan orang yang dikatakan sebagai orang yang fajir itu no. Kalau kita dengan istilah fajir ya pendosa. Ya. Seorang yang fajir ini ya radhulu bahu kadzubab wa qala ala anfihi, ya. Sebagaimana lalat itu yang datang hingga di hidung kita dan kita cuma mengusirnya dengan tangan seperti ini. Fadhhaba fihi. Ya. Jadi ketika seorang mukmin ini memandang suatu dosa, standar dosa itu hanya diperhatikan dari wah ini dosa besar atau dosa kecil. Kalau dosa kecil lah tidak apa-apa lah, cuma dosa kecil, bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Orang yang seperti ini akan mudah sekali untuk terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Ya, dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Fadilah puasa Muharram apa Pak? Puasa Muharram diampuni dosa-dosa 1 tahun. Nah itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil, kesalahan kita itu bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh kita. Fa'at bi'il sayyata al-hasanata tamhuha. Ketika kita melakukan perbuatan sayyi'ah, keburukan, maka iringilah dengan perbuatan kebaikan agar dosa-dosa tersebut bisa diampuni. Itu adalah sayyi'ah ataupun dosa yang kategorinya sebagai dosa kecil. Ketika dosa tersebut dosa besar, ya, hanya tobat yang bisa membersihkannya. Namanya tobat itu juga ada cara dan tuntutannya. Orang mau berhenti dari minum khamar, tobatnya juga harus siap meninggalkannya. Dan azam dalam hati kita untuk bertekad kuat tidak mengulangi lagi. Dan harus ada penyesalan. Ya, kalau tidak ada 3 poin tadi, ya, kita katakan bukan sebagai tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian, ya, tanda melemahnya iman selain berpengaruh terhadap amalan-amalan kita, itu juga akan berefek terhadap jasad kita. Sering betul Pak, kita kadang merasa dada ini terasa sesak ataupun hati ini rasanya kemerungsung gitu Pak, gelisah, ya, gelisah.
padahal tidak ada apa-apa. Ya. Kadang-kadang itu langsung cemas, dada mulai sempit, kadang buat napas susah. Nah, itu juga termasuk bentuk ya sebenarnya ketika kita mencermati hal tersebut itu adalah tanda apa, lemahnya iman kita. Ya. Bukan berarti terus kita turuti loyo, mager dan lain sebagainya. Sebaliknya ya, kita banyak istighfar, kita lakukan zikir-zikir yang bisa kita upayakan, kalimat-kalimat thayyibah apa yang kita bisa upayakan kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya mulai jarangnya kita membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran di rumah kita terakhir kita buka kapan Pak? Tadi subuh, ya alhamdulillah tadi subuh. Atau bahkan kemarin, atau bahkan sepekan yang lalu, atau sebulan yang lalu Pak. Kapan kita buka terakhir Al-Quran kita? Ataupun kapan terakhir kita bisa melazimin zikir-zikir harian kita? Makanya waktu kami bersama teman-teman, ini ada seseorang teman, salah seorang teman ini suka mengucapkan kata-kata istilah toksik yang kurang enak didengar. Langsung teman saya yang sering celean langsung negur, kamu itu loh omongannya kok seperti itu, masih kurang apa kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan Rasul kepada kita semuanya. Cek kurang apa? Masih kurang apa betul Pak? Kok malah mengucapkan selain kalimat-kalimat thayyibah ataupun zikir. Nah, ini ya, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran misalkan, masih ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Kadang seperti itu aja muncul, wah aku ra iso maca Quran, makanya ndak mau minder. Sebenarnya ya, malah apa aja perasaan yang salah. Ketika kita sadar kita belum bisa, ketika kita paham diri kita belum mampu, ya kita harus memaksa diri kita ya untuk sekedar belajar membacanya. Karena apa? Ini Al-Quran itu akan menjadikan hujah bagi kita kelak di akhirat. Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Ya. Al-Quran itu akan menjadikan hujah bagimu atau atas dirimu. Ya. Laka aw alaika. Laka ini untukmu, aw alaika atau atas dirimu. Nah, dalam makna secara harfiah dalam bahasa, laka ataupun huruf lam ini senantiasa memiliki makna positif, ya, akan menjadikan hujah atas bagi dirimu, bagi yang mau mempelajarinya, bagi yang mau mengamalkannya, bagi yang mau membacanya. Dan alaika pakai kalimat ala, ain, lam. Nah, ini dalam makna secara harfiah huruf Arabnya itu memiliki apa makna negatif. Makna negatif ini berarti apa? Al-Quran akan menjadi hujah bagimu atas apa yang telah engkau perbuat di dunia, apa? Tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mengkaji maknanya, tidak mau membaca artinya. Semua itu akan menjadi hujah. Sebagaimana doa nikah niku lho, Pak. Barakallahu laka, barakallahu lak, wa baraka alaika. Ya.
berkahilah ya Allah, berikanlah keberkahan kepadamu, laka ini berkah terhadap kebaikan-kebaikan ya. Au alaika, atau keburukan-keburukan yang ada pada keluarga itu supaya diberikan keberkahan juga, karena kita tidak memungkiri ya, berjalannya kehidupan rumah tangga pasti ada ujian ataupun keburukan, sehingga dari doa nikah tadi barakallahu laka au alaika, semoga dalam kondisi senang kita juga diberkahi, dalam kondisi susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan ini ketika kita dalam majelis ilmu ya. Dalam majelis ilmu pun itu termasuk upaya kita ya. Salah satu upaya kita mempelajari ataupun mengkaji ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Mengaji itu yang dibahas juga hadis, juga ayat Quran. Itu paling minimal ya. Bagi yang belum bisa, jangan bosan untuk belajar. Saya pernah mendapatkan cerita dari kawan saya, itu seorang kakek-kakek yang usianya sudah 60 tahun. Secara ilmu membaca Al-Quran itu standar ya, sudah bisa ya. Tapi kemudian setelah beliau ini banyak mengikuti kajian, mendapatkan kemuliaan bagi penghafal Quran, keutamaan bagi hafizul Quran. Ini usia 60. Ini teman saya sendiri yang cerita, dan itu tetangganya, teman karib dari kakaknya. Dengan azam yang kuat ini, dengan kebiasaan rutin khatam Al-Quran dalam sebulan 1 kali, dalam usia 60 tahun ini, dengan tekad yang sungguh-sungguh, alhamdulillah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kira-kira usia seperti ini kita kira mudah atau sulit ya? 60 tahun ya untuk menghafal. Nah itu ya, karena apa? Bermula dari tekad ataupun niat yang kuat. Saya pun sendiri ketika pulang pun juga sering dinasihati bapak saya ya, meskipun lulus pondok, meskipun lulus pesantren, meskipun sudah tidak nyantri lagi, jangan berhenti ngafal Al-Quran. Karena orang yang berdekatan dengan Al-Quran ini, itu akan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu pesan yang disampaikan bapak saya, ya, tidak bosan ya menyampaikan tersebut. Saya juga memperhatikan juga, ternyata bapak saya pun juga sedikit-sedikit juga menghafal. Padahal usianya sudah 60-an, hampir 60 ya, 58, 59. Dan ini juga saya perhatikan juga ketika beliau mengimami di Masjid Muhammadiyah di rumah itu, pasti apa? Suratnya beda-beda ya, seringnya beda-beda. Berarti ngafal langsung diamalkan, ngafal langsung diamalkan biar tidak lupa. Gitu ya. Mungkin tadi beberapa kondisi ya, kondisi keimanan seseorang ketika kita merasakan hal itu muncul dalam diri kita ya, mulai malas melakukan ketaatan ataupun kadang kita jatuh kepada perbuatan dosa ataupun sudah malas juga untuk berzikir, malas untuk mengkaji, bukan berarti kita menuruti ya, wah sudah terlanjur seperti ini. Dan ketika kita mengenali tersebut itu termasuk tanda lemahnya iman kita ya, maka kita pompa kembali semangat kita, jangan sampai diri kita senantiasa terperosok ataupun iman kita senantiasa turun ya. Karena tidak mungkin kita imannya itu stabil ya. Wah sudah ustadz imannya stabil, tidak, pasti ada masa naik dan pasti juga ada turunnya. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam majelis ini. Saya mohon maaf juga atas apa tadi ya yang
Pijet dulu sebelum di pertengahan minta dipijetin. Hafal ya. Ya sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah ya, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari keburukan-keburukan perilaku kita, keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Akhir dakwah alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.